Ya. Gimana Om persiapannya Om? Nanti aja kalau sudah. Backlight ya. Backlight gini dah. Ini nih. Backlight. Sabar. Gimana menghadapi putusan Ya, siap. Prapit ketiga Ya. ini Om Roy? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan-rekan semuanya atas kehadirannya. Pagi ini insya Allah jam 10 bentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan hasil putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pra-peradilan saya yang ketiga, ya, soal tuntutan ganti rugi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa apapun hasil dari tuntutan ganti rugi itu saya bersyukur, ya. Kalau itu insya Allah dikabulkan, ya, saya bersyukur karena itu berarti akan ada pihak-pihak yang lebih memerlukan lagi atau yang lebih kira-kira bermanfaat untuk menerimanya, karena tentu saja kami akan memberikan itu kepada pihak-pihak yang lebih berkepentingan atau yang lebih berhak. Tapi kalaupun belum dikabulkan, misalnya belum dikabulkan, ya nggak apa-apa, cuman kan berarti menjadi pertanyaan, ya, karena dari hasil pra-peradilan yang pertama dulu kan kami dikabulkan, ya, gitu. Jadi soal penangkapan, kemudian penahanan, kemudian penggeledahan itu kan dinyatakan tidak sah. Dan konsekuensi dari tidak syahnya penahanan, penangkapan dan juga penggeledahan adalah berhak mendapatkan ganti rugi. Nah, dalam sidang-sidang selanjutnya kan kita semua juga sudah mendengar bahwa ada juga ahli yang kami hadirkan, ada juga ahli yang dihadirkan oleh pihak termohon, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya menghadirkan ahli yang waktu itu juga bahkan sedikit mendukung kami karena menyatakan bahwa sah-sah saja mengajukan ganti rugi, bahkan yang namanya gugatan atau permohonan ganti rugi imaterial itu pun sah, gitu. Imaterial sah. Nah, kalau material kan mungkin ada sedikit debat menghitungnya. Terus terang kan kemarin teman-teman mendengar semua lah, gitu kan, sidang ini terbuka. Misalnya soal biaya ganti rugi untuk lawyer, ya, gitu. Apakah itu bisa ditanggung atau tidak? Ya, saya terus terang benar-benar memberikan mengikuti dan juga memberikan keleluasaan untuk hakim tunggal dari pra-peradilan yang pertama dulu dan yang ketiga ini, yaitu Iketut Darmawan, untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi semuanya. Saya kira itu, ya. Jadi kalau dikatakan apa harapan terbesar, ya harapan terbesar tentu dikabulkan dengan ada nilai tertentu. Nilai yang apakah mungkin bisa sama dengan yang kami mohonkan, tentu yaitu harapan. Tapi kalaupun tidak, ya nggak apa-apa, ya. Namanya juga usaha, ya, gitu. Usaha itu kan mesti ada hasilnya, gitu kan, gitu. Nah, hasilnya apa? Ya, kita tunggu bersama, gitu aja, ya. Dan sekali lagi kalau itu dapat, ya tentu saja itu akan disalurkan kepada pihak-pihak yang lebih memerlukan. Kalaupun tidak, ya kami tetap bersyukur karena mekanisme pra-peradilan sudah kami tempuh. Itu yang dan besok pagi jangan lupa kita juga akan hadir di sini untuk kemudian mendengarkan permohonan kami untuk pra-peradilan yang keempat, yaitu soal cekal, cegah dan tangkal. Dan tidak hanya cekal, ya, ada beberapa yang kami mohonkan juga, karena ada beberapa itu besok dengarkan saja, ya. Kenapa kami mohonkan? Karena ternyata ada kecarut-marutan atau ada ketidakrapian, dan ketidakrapian itu perlu dimohonkan. Semua juga ini berguna, tidak hanya untuk saya, tidak hanya tim hukum saya, tidak hanya juga untuk Dr. Tifa, tidak hanya untuk juga Bu Kurnia, Pak Rizal Fadilah dan juga Mas Rustam, ya. Tapi untuk semua masyarakat, semua insan manusia yang mungkin kemarin belum berani melakukan pra-peradilan. Dan sekarang teman-teman bisa lihat tren pra-peradilan terjadi, ya kan, gitu. Kalimantan Selatan, ya, itu melakukan pra-peradilan, dan insya Allah ahlinya sama yang akan hadir di sana, yaitu Pak Dr. Didit Wijayanto Wijaya. Saksinya sama juga yang menjadi pemohon di sini, yaitu saya. Saya akan hadir langsung di Kalimantan Selatan untuk mendukung Babe Aldo. Tren pra-peradilan juga terjadi sekarang pada siapa? Febri Diansyah juga mengajukan Ardiansyah, ya. Sedikit miss dengan nama lawyer karena lawyer yang bilang itu Mas Febri Diansyah. Itu juga mengajukan pra-per. Tidak hanya untuk Mas Febri, tidak hanya untuk untuk masyarakat yang lain seperti Babe Aldo. Ayo, ya, ini adalah mekanisme baru di dalam peradilan di Indonesia, harus kita manfaatkan supaya tidak begitu saja kemudian kita langsung masuk pokok perkara dengan quote and quote dengan terlalu polos, termasuk juga untuk Dr. Tifa.
yang juga mengajukan pra peradilan untuk juga materi penetapannya lagi atau pengajuan selaku terdakwa lagi atau selaku untuk gugatan lagi. Saya kira itu ya yang hari ini. Jadi apapun hasilnya, saya tetap berterima kasih kepada semua pihak, termasuk teman-teman media yang sudah menyebarluaskan ini semua, dan tentu hasil terbaik yang akan kita mohonkan. Tentu udah menentukan penerima manfaatnya ke siapa gitu. Nanti diumumkan karena ada beberapa nama yang sudah masuk, bukan saya yang menentukan, ya, tapi tim, yaitu tim hukum Tokham yang juga kami kemudian berdiskusi soal hal itu. Dan nanti tentu semua akan diumumkan, tidak ada yang ditutupi sama sekali. Kalaupun dapatnya misalnya nggak dapat, ya udah ya kami mohon maaf. Kalau dapatnya sedikit, ya udah yang sedikit itu yang kemudian kita anu bersama, ya. Oke, saya kira gitu ya teman-teman. Terima kasih sekali kehadiran, kita tunggu bersama. Dan termasuk juga untuk semua masyarakat yang sudah hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan selanjutnya. Mas, makasih. tunggu Ya, satu deh. Pak. Dari penerima manfaat mungkin yang kemarin sudah terlihat oleh tim Mas Roy sendiri ada berapa mungkin? Yang saya tahu baru ada 2 yang mengajukan nama, yang saya tahu, ya gitu. Tapi mungkin ada beberapa lagi yang sudah masuk namanya. Karena kan mungkin tidak mengajukannya kan tidak ke saya, tapi kepada tim hukum saya. Itu ya. Jadi istilahnya penerimaan manfaat kayak pemerintah aja. Oke, gitu ya. Makasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya.